izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nashwa Felisa Putri Fahlevi dengan NIM 2210912220017. Saya adalah mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya akan menyajikan materi tentang pencegahan penyakit demam berdarah Dengue atau yang biasa kita singkat dengan DBD. Mengapa saya tertarik untuk membahas masalah ini? Demam berdarah merupakan salah satu penyakit tropis yang banyak ditemukan di Indonesia. Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, demam berdarah telah menjadi penyakit endemik di Indonesia sejak tahun 1968. Sejak itu, penyakit ini menjadi salah satu masalah utama di Indonesia dengan penyebaran dan jumlah penderita yang terus meningkat setiap tahunnya. Demam berdarah Dengue sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Dengan menonton video ini sampai akhir, saya berharap teman-teman dapat mengetahui penyebab, gejala, pencegahan, serta pengobatan jika terserang DBD. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus Dengue. Teman-teman bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi, sebab penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. 2 nyamuk yang bisa menularkan penyakit ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Namun, dalam beberapa kasus, gejalanya terus memburuk dan dapat mengancam jiwa. Ini disebut demam berdarah parah, demam berdarah Dengue, atau sindrom shock Dengue. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menjadi turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Sayangnya, tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit ini. Namun, jika mengalami demam berdarah yang parah, teman-teman bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit dan mendapatkan infus trombosit. Saat pulih, teman-teman harus meminum banyak cairan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencegah demam berdarah yang dapat teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama dan utama, teman-teman harus sering membersihkan bak mandi minimal seminggu sekali. Genangan air merupakan tempat bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Nyamuk betina pertama-tama akan bertelur pada dinding bak yang terisi air. Larva nyamuk yang menetas dari telur kemudian akan mendapat makanan dari mikroorganisme di sekitarnya. Seiring waktu, larva nyamuk akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Keseluruhan siklus ini berlangsung selama 8-10 hari dalam suhu ruang. Maka dari itu, menguras dan membersihkan bak mandi minimal seminggu sekali adalah cara untuk mencegah DBD yang paling utama. Kebiasaan ini dapat membasmi nyamuk Aedes aegypti serta memutus rantai penularan demam berdarah. Jangan hanya berhenti sampai di kamar mandi, teman-teman juga perlu menguras dan membersihkan berbagai wadah penampung air lainnya di rumah, misalnya baskom, kaleng, vas bunga, ember, dan tong air. Selanjutnya, teman-teman bisa memasang kasa pada setiap lubang ventilasi dan jendela agar nyamuk tidak bisa masuk ke rumah. Hindari juga untuk menumpuk atau menggantung baju terlalu lama karena akan menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Yang ketiga, gunakanlah obat nyamuk semprot maupun obat nyamuk bakar setiap hari di rumah. Penting juga untuk membiasakan kegiatan fogging. Fogging adalah cara mencegah demam berdarah secara massal dengan penyemprotan obat nyamuk yang mampu menjangkau area yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk melakukan 3M+ sebagai langkah pencegahan penyakit demam berdarah, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terpenting, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan menjaga daya tahan tubuh. Sehat itu murah, tetapi akan menjadi mahal apabila sehat telah berubah menjadi sakit. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.